Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat ya hari ini. Hari ini tanggal 6 Juli 2024 jam 9 pagi. Pas ini teman-teman, jam 9 pagi ya. Ini ada matahari nggak muncul di mendung. Jadi nggak lari pagi. Teman-teman, saya mau bicara tentang moral. Bicara tentang hukum alam atau hukum Allah ya. Jadi Allah itu memiliki hukum yang nggak akan pernah meleset, atau hukum tanam tuai atau tanam panen gitu ya. Saya menyoroti tentang kasusnya Vina dan Eki nih teman-teman ya. Ini viral, ramai sekali, nggak selesai-selesai teman-teman. Jadi bagi peneliti seperti saya ini, ya peneliti sosial yang lama sekali menemukan data-data di lapangan tentang kelakuan manusia, ya saya tertawa ya teman-teman. Cuma saya nggak mau masuk ke substansi masalah ya. Saya mau menyoroti tentang manusia saja. Ya, jadi ada manusia-manusia yang dia takut kehilangan tentang duniawinya. Ya, contohnya harta, tahta, wanita. Itu manusia kadang-kadang demi harta, tahta, dan wanita itu dia bisa melakukan apa saja ya. Benar benar itu teman-teman ya. Tapi ada juga manusia yang nggak peduli dengan itu, dia tidak tergoda dengan itu, dia hanya pegang prinsip bahwa kebenaran itu adalah segala-galanya, kebenaran yang standar, kebaikan yang standar itu tidak bisa membuat orang lain atau menyakiti orang lain. Ya, dia tidak peduli dengan harta, tahta, dan wanita itu, teman-teman. Ya, jadi di dunia ini macam-macam sifat manusia. Kalau kita lihat dari, saya pakai bahasa yang standar ya, teman-teman. Saya nggak masuk ke bahasa yang rumit-rumit nih. Nanti pada nggak nyambung, karena memahami bahasa yang rumit itu butuh pengalaman panjang, butuh proses, butuh pendalaman, butuh praktek. Kadang-kadang pakai bahasa yang dalam ya, nggak semua orang tahu ya, apalagi pakai bahasa rasa. Kalau pakai bahasa rasa itu yang nggak ngalami ya nggak tahu apa artinya, hanya teori saja yang nggak akan pernah nyambung ya. Makanya pengalaman itu penting ya, pengalaman itu penting. Orang tua bilang dulu ya teman-teman, pengalaman itu lebih berharga daripada segala-galanya. Itu memang benar, karena pengalaman itu memerlukan biaya, waktu, tenaga, pemikiran ya. Pengalaman itu seperti itu teman-teman, makanya mahal kan. Beda dengan orang yang hanya membaca teori, baca buku, dia bisa ngomong cuap-cuap, bobotnya beda ya, bobotnya beda. Jadi kalau orang pengalaman dengan orang yang teori saja itu bobotnya beda. Ada lagi yang orang demi harta, tahta, dan wanita dia bisa melakukan apa saja. Makanya di dunia ini ya teman-teman, di dunia ya, bukan hanya di Indonesia saja, ada yang namanya orang hitam dan orang putih, ilmu hitam, ilmu putih, terus ada pengacara hitam, pengacara putih, terus ada lagi ya saya nggak masuk ke dalam satu ya, apa institusi tertentu ya, tapi intinya manusia itu ada yang hidupnya dikuasai nafsu dan hidupnya menguasai nafsu ya, itu beda artinya teman-teman. Jadi yang hidupnya dikuasai oleh nafsu-nafsu itu, nafsu yang tiga perkara tadi, itu harta, tahta, wanita, ya otaknya dan pikirannya itu hanya itu aja. Demi harta, demi tahta, demi wanita, demi popularitas, dia melakukan apa saja, nggak peduli nyakiti orang ya, itu dia lakukan. Tapi ada orang yang menguasai nafsunya, sama-sama manusia kan, di dalam diri manusia kan ada nafsu.
Tapi ada manusia yang bisa menguasai nafsunya sehingga dia tidak disetir oleh nafsu itu sendiri. Ada teman-teman manusia seperti itu. Itu biasanya manusia-manusia yang pendiriannya kuat, ya, kokoh, ya, pendalaman bobot di dalam dirinya itu benar-benar kuat sehingga dia bisa menguasai nafsu. Apa itu artinya harta, tahta, wanita? Artinya itu apa sih itu? Untuk apa sih itu? Ya bisa menerjemahkan atau membongkar 3 kata itu. Ya, dia bisa mengendalikan nafsu 3 itu. Ya, jangan heran kalau ada orang yang membela mati-matian orang yang bersalah, ya, dan menyalahkan mati-matian orang yang benar. Ada orang-orang seperti itu. Demi apa? Ya itu tadi, demi harta mungkin, demi tahta mungkin, demi wanita mungkin. Ya itu di dunia itu seperti itu, teman-teman. Nggak hanya di Indonesia, ya, di dunia. Makanya terjadi banyak kejadian hal-hal yang destruktif, ya. Banyak hal-hal yang destruktif, ya. Bahkan hanya karena wanita aja orang saling menyakiti, bahkan ekstrimnya saling menghabisi. Nah, terus hanya karena wanita juga orang bisa korupsi, ya kan, kolusi. Itu hanya karena wanita. Hanya karena tahta, ya, orang bisa korupsi juga hanya untuk membeli tahta. Gitu. Jadi ya itulah tadi teman-teman, manusia yang dikuasai oleh nafsu dan manusia yang menguasai oleh nafsu. Secara garis besarnya seperti itu, ya. Teman-teman, saya itu pakai bahasa hati-hati, ya, walaupun saya sebenarnya bisa menjelaskan secara detail substansinya, tapi saya nggak mau karena media sosial terus kita ingin sok pinter, sok tahu, ingin dipuji. Enggak. Saya hanya menjelaskan bahwa hati-hati dengan hukum Allah. Hukum Allah ya hukum alam ini, teman-teman, yang tidak bisa kompromi. Kalau benar ya benar, salah itu. Masalah waktu saja hukum Allah itu, teman-teman, ya. Kapan kita menanam dan kapan kita memanennya itu hanya Allah yang tahu. Tapi semua orang menanam itu pasti akan panen, teman-teman. Ya panennya gagal atau enggak itu urusan Allah. Ya urusan alam ini, teman-teman. Itu orang sebut ada istilah karma dan sebagainya, ya. Itu real, teman-teman, ya. Masalahnya ada time frame-nya, ya. Kapan dan di mana, kapan itu hanya Allah yang tahu. Itu, teman-teman, ya. Ya buktikan saja teman-teman sendiri yang kalau mendengarkan komentar saya ini, ya, buktikan saja, urut-urut tuh, diurut-urut tuh, saya melakukan apa akan dapat apa, itu diurut-urut, ya. Itu cuma kadang-kadang manusia nggak sadar di situ. Oke, teman-teman, mudah-mudahan berita-berita viral yang konstruktif dan destruktif itu semua ada hikmahnya, ya. Orang yang menanam pasti akan memanen, biasanya seperti itu. Terima kasih, teman-teman. Itulah apa istilahnya ini apa, ya, kalau saya bilang opini, ya, opini atau pandangan, ya, pandangan tentang kasus yang viral hari ini, ya. Kita tunggu saja hasilnya seperti apa, serahkan saja pada orang-orang yang katanya ahli, ya, yang katanya berwenang, ya, karena di dunia ini juga banyak orang-orang yang menyalahgunakan jabatan juga, teman-teman, ya, di dunia, bukan di Indonesia saja, ya. Jadi ya itu tadi, itu urusan masing-masing, ya. Semua ada pertanggungjawaban masing-masing di dunia dan di akhirat. Yang pasti kita kalau bisa jangan dikuasai nafsu, dan kita kalau bisa menguasai nafsu itu, kita kendalikan nafsu yang ada pada diri kita. Terima kasih, sampai jumpa.